Pengertian berwudu. Wudu adalah membasuh anggota badan tertentu sebelum mengerjakan sholat. Seseorang harus terlebih dahulu berwudu karena wudu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Nah, jadi melalui pengertian berwudu ini, kita sebagai seorang muslim yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi keseharusan bagi kita untuk mengerti apa sih sebenarnya berwudu itu. Nah, jadi dari pengertian berwudu ini kita dapat tahu kembali apa sebenarnya berwudu itu. Di dalam ajaran Islam, wudu disebut sebagai cara bersuci untuk menghilangkan hadas. Biasanya, wudu digunakan untuk menghilangkan hadas sebelum sholat. Hal tersebut menjadi syarat wajib sebelum sholat. Seperti yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menerima sholat tanpa bersuci dan tidak pula sedekah dari hasil menipu. Namun jika dilakukan wudu tidak sesuai rukunnya dapat bisa menyebabkan wudu tidak sah, yang berarti tidak menghilangkan hadas. Nah, jadi di sini pada bab ini perlu agaknya kita ketahui bahwasannya di dalam berwudu itu ada yang namanya rukun-rukun berwudu. Yang pertama, niat. Rukun wudu yang pertama adalah niat. Niat merupakan satu ketetapan hati untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mazhab Asy-Syafi'i, niat berwudu ada yang hukumnya wajib, ada pula yang hukumnya sunnah. Niat yang hukumnya wajib adalah niat yang dibaca dalam hati saat membasuh muka. Jadi, di sini kebanyakan kita, khususnya mayoritas di Indonesia, memegang atau memeluk ajaran-ajaran dari mazhab Imam Asy-Syafi'i, yang dimana ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i ini sebelum membasuh muka itu membasuh muka dengan air pada melaksanakan wudu, pada saat yang bersamaan itulah niat diucapkan. Pada saat kita mau membasuh muka, disitulah niat saat diucapkan dalam hati. Itulah yang dinamakan tadi wajib niatnya berwudu. Namun, niat yang hukumnya sunnah di sini berarti dia yang dilafalkan sebelum mulai berwudu. Adapun niatnya yaitu nawaitul du'a li raf'il hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Udah, jadi di sini sebelum kita melaksanakan berwudu ada langkah-langkah rukun-rukun yang harus kita penuhi. Yang pertama tadi niat. Jadi dari niat ini perlu kita ketahui bahwasannya kita di Indonesia memegang atau memeluk ajaran-ajaran Imam Asy-Syafi'i, yang dimana Imam Asy-Syafi'i mengajarkan bahwasannya niat berwudu ada dua, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib tadi pada saat air mau kita basuhkan ke muka, pada saat yang bersamaan niat diucapkan dalam hati. Namun niat yang niat yang hukumnya sunnah tadi, niat lafalnya itu dilafalkan dulu sebelum melaksanakan berwudu. Adapun niatnya tadi nawaitul du'a li rafil hadasil asghari fadlillahi ta'ala, baru membasuh muka. Adapun yang kedua di dalam rukun-rukun berwudu ialah membasuh muka. Basuh seluruh bagian muka, tepatnya tingginya dari atas kening tempat tumbuhnya rambut hingga bawah ujung dagu dan lebarnya antara kedua telinga. Dan yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Membasuh kedua tangan dimulai dari tangan kanan terlebih dahulu. Basuh tangan kanan dari ujung jari sampai ke siku. Lalu, lakukan kembali hal yang sama untuk tangan kiri. Hal tersebut
Seperti yang dijelaskan di dalam potongan ayat Quran pada surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Yang keempat, mengusap bagian kecil kepala atau yang biasa kita ketahui yaitu membasuh bagian ubun-ubun kita, ataupun seperti rukun 4 ini yaitu mengusap sebagian kecil kepala. Rukun keempat dalam berwudu adalah mengusap bagian kepala. Kepala yang dikenakan air hanya sebagian sahaja. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, berwudu dan mengusap ubun-ubunnya saja dan imamahnya saja. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Jadi di sini ada batasan-batasannya di dalam kita melaksanakan rukun-rukun wudu. Seperti pada rukun yang kelima ini, rukun wudu yang kelima ini, membasuh kedua kaki hingga mata kaki sahaja. Sebagaimana dalil yang tercantum pada Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Tertib di sini berarti melakukan kegiatan wudu sesuai urutan, yakni mulai dari membasuh muka, membasuh tangan hingga ke siku, mengusap bagian kepala dan membasuh kaki hingga mata kaki. Lanjut pada syarat-syarat berwudu. Di sini yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua mumayyiz atau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ketiga, tidak berhadas besar. Keempat, membasuh dengan air yang suci dan mensucikan. Kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air pada kulit. Jadi, pada syarat-syarat berwudu ini, yang pertama, kita pada saat mau melaksanakan berwudu, hendaknya kita sudah menjadi keseharusan kita sebagai seorang muslim. Baru kita bisa mengikuti dan memenuhi syarat-syarat berwudu. Yang kedua, mumayyiz. Kita sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi di sini kalau kita ingin melihat mana orang-orang yang sudah mumayyiz ataupun belum, di sini bisa kita lihat para remaja sekarang ini. Ataupun bisa dikatakan mereka yang umurnya sudah di atas rata-rata baligh, pada masuk usia baligh. Kemungkinan mereka sudah masuki yang namanya mumayyiz. Nah, jadi kalau kita melihat orang-orang yang belum mumayyiz, bisa kita lihat anak-anak mereka belum bisa ataupun belum bisa dikatakan mumayyiz karena mereka belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, terutama untuk dirinya sendiri. Dan yang ketiga, tidak berhadas besar. Jadi pada saat kita mau berwudu, hendaknya kita jangan berhadas besar terlebih dahulu, ataupun kita nih pada malam hari kita mimpi basah, tapi kita belum melaksanakan mandi wajib. Nah, jadi kita selesaikan dulu mandi wajib, lalu kita bisa berwudu ataupun memenuhi syarat-syarat berwudu karena kita sudah tidak berhadas besar lagi gitu. Yang keempat, membasuh dengan air yang suci dan mensucikan. Di dalam ilmu fikih sudah dibahas ada 7 air yang diperbolehkan untuk bersuci, lagi mensucikan. Jadi pada saat kita berwudu, hendaknya air yang kita gunakan itu lebih dari 2 kulah. Nah, jadi air yang lebih dari 2 kulah itu bisa untuk mensucikan, lagi suci untuk kita berwudu. Nah, jadi sah-sah saja apabila air tersebut yang kita pergunakan untuk wudu sebanyak 2 kulah. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi air sampai siku. Tidak ada menghalangi air sampainya pada kulit. Jadi dalam hal ini, pada saat kita mau melaksanakan berwudu, kita lihat-lihat dulu tangan kita. Kita lihat dulu adakah
sebercak bekas pulpen ataupun spidol ataupun stipu yang melekat pada tangan kita. Jadi kalau itu ada ataupun pulpen itu ada, bekas tinta, bekas spidol ataupun bekas tipu itu ada di tangan kita, hendaknya kita bersihkan terlebih dahulu agar air yang masuk pada pori-pori kita ini tidak terhalang oleh hal-hal tersebut yang bisa menghalangi masuknya air pada pori-pori kita. Selanjutnya kita masuk pada sunat-sunat berwudu. Yang pertama, membaca bismillah. Jadi, pada saat kita ingin melaksanakan berwudu, alangkah lebih baiknya kita mendapatkan pahala-pahala sunnah, yang dimana pada saat kita ingin membasuh telapak tangan kita, di situ pula kita membacakan ataupun mengucapkan kalimat bismillah agar sunat-sunat dalam berwudu kita dapatkan. Yang kedua, membasuh telapak tangan. Seperti yang sudah saya katakan tadi, sebelum kita baca bismillah, alangkah lebih baiknya kita barengi pada saat kita membasuh telapak tangan, kita barengi dengan kalimat-kalimat bismillah ataupun ucapan bismillah agar sunat-sunat berwudu kita dapatkan pahalanya di dalam melaksanakan wudu. Yang ketiga, berkumur-kumur. Jadi pada saat kita berkumur-kumur, di sini sudah masuk pada bab-bab sunnah. Jadi berkumur-kumur ini adalah salah satu sunnah di dalam berwudu. Apabila kita melaksanakan wudu, tetapi kita tidak berkumur-kumur, tidak apa-apa, karena berkumur-kumur di sini masuk pada sunnah-sunnah berwudu, bukan rukun wajib berwudu. Jadi apabila kita berwudu tapi tidak berkumur-kumur, kemungkinan ya tidak apa-apa sih sebenarnya, karena berkumur-kumur di sini salah satu sunnah dalam berwudu. Tetapi akan lebih baiknya apabila kita ingin mensempurnakan kembali wudu kita, ya kita laksanakan berkumur-kumur tersebut pada saat berwudu. Lanjut, membasuh lubang hidung. Jadi di dalam berwudu, apabila kita di sini ingin mendapatkan pahala-pahala sunnah yang sempurna, agaknya kita ikuti dan kita patuhi aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam bab berwudu. Salah satunya membasuh lubang hidung. Jadi membasuh lubang hidung ini salah satu sunnah di dalam berwudu, bukan rukun wajib di dalam berwudu. Apabila kita ingin melaksanakan berwudu, tapi kita tidak mengerjakan yang namanya membasuh lubang hidung, tidak apa-apa, karena di sini membasuh lubang hidung ini salah satu sunat berwudu. Kita kerjakan dapat pahala, tapi tidak kita kerjakan tidak apa-apa. Sebenarnya di dalam mengerjakan sunnah ini yang kita cari itu pahala, bukan lagi tidak dikerjakan tidak apa-apa, cuman dikerjakan mendapatkan pahala. Sebagai seorang muslim ataupun sebagai seorang hamba yang ditentukan oleh Allah, yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk agama Islam, tentunya di sini kita sebagai seorang mukmin yang sejati tentunya mencari kebaikan-kebaikan ataupun pahala-pahala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita raih agar ada bekal kita kelak di akhirat. Lanjut, di dalam sunat berwudu yang kesemuanya itu dibasuh diulang 3 kali. Jadi apabila kita membasuh seluruh anggota badan kita pada saat berwudu, tetapi hanya sekali, tidak apa-apa. Karena apa? Karena membasuh anggota-anggota badan
anggota badan yang tertentu di dalam berwudu ini tidak ditentukan dan tidak diwajibkan sebanyak 3 kali. Nah, jadi 3 kali di sini membasuh anggota badan yang tertentu di dalam berwudu sebanyak 3 kali di sini adalah salah satu sunnah di dalam berwudu. Jadi kalau kita ingin membasuh, contoh membasuh tangan, kita basuh hanya sekali saja, tidak apa-apa. Karena apa? Karena pada saat kita membasuh tangan kita sebanyak 3 kali, di sini kita akan mendapatkan pahala. Pahalanya apa? Pahala sunnah di dalam berwudu. Lanjut di sini ada yang namanya mendahulukan anggota badan yang kanan. Nah, jadi di sini perlu kita ketahui bahwasannya di dalam kita melaksanakan berwudu itu eloklah kita mulai dari yang kanan. Karena apa? Karena kanan ini merupakan tangan yang baik. Bukan dalam artian bukan tangan kiri juga buruk, enggak. Tetapi di dalam adab, di dalam kehidupan sehari-hari kita udah diajarkan yang namanya mengambil tangan mana. Untuk yang bersih-bersih tangan apa kita gunakan, yaitu tangan kanan. Dan yang untuk yang hal-hal yang jorok bisa dibilang tangan kiri. Jadi begitu juga pada saat kita berwudu. Pada saat kita berwudu, hendaknya kita melaksanakan ataupun membasuhnya itu dari yang kanan dulu. Umpama kayak membasuh kuping ataupun membasuh telinga. Kita mulai dulu dari yang kanan. Biar apa? Biar kita pada saat berwudu mendapatkan juga pahala-pahala sunnah di dalam berwudu tersebut. Lanjut di sini menyela jenggot ataupun membasuh jenggot. Nah, jadi di sini membasuh jenggot bukan berarti kita yang nggak ada jenggot harus di sela-sela juga. Nah, jadi di sini menyela jenggot salah satu sunnah di dalam berwudu. Nah, jadi kalau kita punya jenggot nih, alangkah baiknya ataupun gimana ya? Ataupun kalau kita ingin mendapatkan pahala-pahala lebih dalam berwudu, kita sela-sela jenggot kita. Nah, banyak pahala yang bisa didapat. Apalagi memelihara jenggot. Sudahlah memelihara jenggot itu dapat pahala. Di dalam berwudu kita sela-sela jenggot lagi. Nah, jadi banyak kebaikan dan pahala yang kita peroleh pada saat melaksanakan sunnah-sunnah berwudu. Lanjut yang selanjutnya menghadap kiblat. Nah, jadi kalau kita mau berwudu, kalau ada tempat wudunya menghadap kiblat lebih bagus. Karena apa? Karena berwudu menghadap kiblat adalah salah satu sunnah di dalam berwudu. Biar kita pada saat berwudu mendapatkan pahala sekaligus kebaikan. Tetapi kalau tempat wuduknya tidak menghadap kiblat, ya no problem saja, tidak masalah, karena menghadap kiblat pun salah satu sunnah di dalam berwudu. Dan yang terakhir berdoa sesudah wudu. Nah, jadi mungkin banyakkan dari banyak orang pada saat selesai berwudu tidak ada yang membaca doa. Nah, jadi di dalam Islam sangat dianjurkan sekali kita membaca doa sesudah wudu di saat kita sudah selesai melaksanakan berwudu. Nah, jadi apabila kita ingin mendapatkan pahala-pahala yang lebih, hendaknya kita ikuti ataupun kita kerjakan sunnah-sunnah di dalam berwudu. Toh sunnah-sunnah di dalam berwudu ini tidak hanya berat-berat sekali, hanya saja kemauan kita. Maukah kita mendapatkan pahala yang lebih atau tidak? Sekarang kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Itulah. Selanjutnya yang terakhir, di sini kita masuk pada doa sesudah berwudu. Jadi sama-sama kita ketahui bahwasannya doa sesudah berwudu ini sangat ditekankan sekali bagi kita yang sudah selesai melaksanakan berwudu. Hendaknya kita membaca doa sesudah berwudu. Karena banyak sekali sekarang yang tidak mengerti dan tidak tahu
dan tidak hafal pun doa-doa berwudu, doa-doa selesai berwudu. Karena di dalam doa sesudah berwudu ini banyak sekali kebaikan yang kita peroleh, yang akan kita dapatkan apabila kita membacakan doa sesudah berwudu. Nah, jadi di sini saya akan membacakan apa sih tuh doa berwudu. Nah, jadi sama-sama kita dengarkan bahwasanya doa berwudu bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Adapun artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang yang bertobat, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suci dan sholih. Mungkin hanya sampai di sini saja penjelasan dari saya tentang materi berwudu. Semoga dari penjelasan-penjelasan yang saya jelaskan di dalam video pembelajaran ini mampu menjadi pelajaran bagi kita semua untuk melaksanakan berwudu dengan baik dan sempurna lagi ke depannya. Dengan apa? Dengan kita mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan para ulama-ulama yang menetapkan ilmu-ilmu hukum ataupun ilmu-ilmu fikih pada bab berwudu ini. Sekian dari saya akhiri. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.